Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Agustin, NPM 1917051053 dari kelas A. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai Chomsky Normal Form. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi di sini bentuk normal Chomsky atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi epsilon. Bentuk normal Chomsky adalah konteks free grammar dengan setiap produksinya berbentuk A menurunkan BC atau A menurunkan A. Di sini ada transformasi CGF ke CNF-nya, di mana aturan produksi dalam bentuk normal, ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalkan A menurunkan BC, A menurunkan nilai B, B menurunkan nilai A, lalu yang terakhir C menurunkan nilai B, A, dan D. Langkah-langkah pembentukan CNF. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih besar dari 1. Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Yang keempat, penggantian-penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Dan yang terakhir, selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel. Di sini saya membuat diagram untuk pembentukan CNF-nya, di mana CGF yang sudah disederhanakan akan melakukan penggantian simbol, lalu akan membuat variabel baru bila perlu, lalu akan memunculkan hasil dari CNF-nya. Konversi CGF ke CNF. Yang pertama, aturan produksi yang sudah ada dalam bentuk normal Chomsky, yaitu A menurunkan nilai A, B menurunkan nilai B. Dilakukan penggantian aturan produksi yang belum bentuk normal Chomsky bisa dibaca berubah menjadi, di mana di sini S menurunkan nilai BA berubah menjadi S menurunkan nilai P1A. S menurunkan nilai AB berubah menjadi S menurunkan nilai P2B. Lalu terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru, P1 menurunkan nilai B, P2 menurunkan nilai A, P3 menurunkan nilai AA, P4 menurunkan nilai BB. Lalu hasil akhirnya di mana A menurunkan nilai A, B menurunkan nilai B, S menurunkan nilai P1A, dan selanjutnya, di mana aturannya sudah P1 sama dengan P, P2 sama dengan Q, P3 sama dengan R, P4 sama dengan T, sehingga aturan produksinya menjadi S menurunkan nilai PA, S menurunkan nilai QB, dan seterusnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pumping lemma, di mana pumping lemma merupakan metode untuk membuktikan regularitas dan irregularitas suatu bahasa yang ditemukan oleh Yehoshua Bar Hillel, Mika A.P., Eliyahu Samir. Pumping adalah menambahkan panjang string pada bagian tengah word tanpa mengubah bagian depan dan belakang dari suatu string. Lemma dalam hal ini adalah teorema khusus yang membantu dalam membuktikan bahwa bahasa yang diuji adalah non-reguler. Pada looping digambar di samping ini, terjadi perulangan atau bisa tidak terjadi sama sekali. Jika word UUU di atas kita pump, maka word yang dihasilkan pada bahasa otomata tersebut adalah UU, UV2W, UV3W, dan seterusnya. Untuk word UVW di samping, kita dapat mengasumsikan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari V lebih besar dari 1, setidaknya ada satu transisi yang terjadi pada looping tersebut. Yang kedua, nilai mutlak dari UV kurang dari N, tidak ada state yang dilalui 2 kali pada saat transisi oleh word UU, kecuali pada state Z. Untuk contohnya, di sini diketahui L sama dengan himpunan 0N1
N lebih besar dari 0. Buktikan bahwa L merupakan bahasa reguler. Penyelesaiannya yang pertama, ambil salah satu string dalam L, misalnya 001, kemudian bentuklah suatu format XYZ dari string di mana X bernilai 0, Y 0, Z 1. Lalu yang ketiga, ujikan ketiga syarat pumping lemma bahasa reguler tersebut. Di sini nilai X sama dengan 0, Y 0, Z 1, dan jumlah N-nya ada 3. Yang pertama, Y tidak sama dengan 0 atau 0 itu terpenuhi. Yang kedua, nilai mutlak dari X, Y kurang dari N, di mana X, Y tadi bernilai 0 kurang dari 3 itu terpenuhi. Untuk semua K lebih besar dari 0, string X, Y, K, Z merupakan string dari bahasa L di mana nilainya 0001 itu terpenuhi. Jika K bernilai 0 maka terbentuk string 01 elemen L. Jika K bernilai 1 maka terbentuk string 001 elemen L1. Jika K bernilai 2 maka terbentuk string 0001 elemen L. Jadi nilai L himpunan dari 0 N 1 N lebih besar dari 0 merupakan bahasa reguler. Dapat dikatakan bahasa reguler apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Y tidak sama dengan 0, nilai mutlak dari X, Y kurang dari N, untuk semua K lebih besar dari 0, string X, Y, K, Z harus merupakan string dari bahasa tersebut. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai CNF dan juga pumping lemma. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.